Shalom, kita bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, hari Selasa 25 Juni 2024. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Dalam bahasa Batak, ai taringo tutiki sugut dope pangukapuni. Jala hapugan mariahi ujung. Jaladang mergabus. Tuksu rape lumeba. Sai pai mai mamai. Ai sai narodo sugut dang tagamon tartading. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, situasi yang dihadapi oleh umat pilihan pada masa Nabi Habakuk ini adalah situasi yang ditandai dengan ketidakadilan, kejahatan, kelaliman, penganiayaan, kekerasan, perbantahan, dan pertikaian seperti diuraikan ayat 2-3 pada pasal 1 kitab Nabi Habakuk ini. Situasi yang bagi siapapun menjalaninya akan mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Karena penindasan yang dialami Israel, Habakuk mempertanyakan di manakah Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan iman selalu dibarengi dengan penantian iman. Inilah yang nampak dalam ayat hari ini. Nabi Habakuk mau tetap setia menanti-nantikan jawaban Tuhan atas pengaduannya. Habakuk meyakini karya tindak lanjut Tuhan akan berlangsung pada waktu yang tepat. Pertolongan Tuhan atas Yehuda akan segera nyata dan tidak berlambat-lambat dan tidak akan bertangguh. Pentingnya menunggu dengan sabar pada ayat ini karena keselamatan itu pasti akan terjadi. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menanti janji Tuhan membutuhkan pengorbanan waktu, butuh kesabaran, dan memenangkannya dalam iman. Dalam Alkitab ditemukan juga karena kesabarannya menanti janji Tuhan, Tuhan menjawab menjadi sukacita yang luar biasa. Ketika Allah menyuruh Abraham meninggalkan Ur Kasdim menuju tanah perjanjian, Abraham taat kepada perintah Allah walaupun Abraham harus meninggalkan zona nyaman bagi dirinya sendiri di kampung halamannya Ur Kasdim. Hal ini pun dapat terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Seringkali kita nyaman dengan zona nyaman kita yang berpusat pada diri kita sendiri. Entah itu kesenangan kita, kehendak bahkan perasaan kita. Seringkali juga kita meragukan apa yang Tuhan janjikan bagi masa depan kita. Apalagi kenyataan tidak sesuai atau berbeda dengan apa yang kita harapkan. Hal ini merupakan salah satu tantangan iman dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Berbicara tentang waktu, banyak orang tidak sabar untuk menunggu waktunya Tuhan. Semua orang pasti inginnya instan dan tak perlu berlama-lama. Hal ini juga terjadi dalam kehidupan Abraham. Sarah, istri Abraham, tidak sabar menanti janji Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu Sarah memberikan Hagar kepada Abraham karena dalam pemikiran Sarah janji Allah digenapi melalui Hagar. Tapi tidaklah demikian.
Abraham dan Sarah harus menanti selama 25 tahun untuk mengalami janji Tuhan, yaitu Ishak, seorang anak yang dijanjikan. Menunggu waktu Tuhan menjadi salah satu tantangan iman bagi kehidupan orang percaya. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan sekalipun harus menunggu janji Tuhan dalam kehidupan kita? Hal yang sering disebut-sebut dalam kehidupan kita, apa prioritasmu? Apa atau siapa yang menjadi hal utama dalam kehidupan kita? Demikian juga Abraham diuji oleh Allah. Apakah Ishak, anaknya, yang menjadi prioritas dalam hidupnya atau Allah? Hal ini dibuktikan oleh Abraham di Gunung Moria. Abraham rela mempersembahkan Ishak kepada Allah dan memprioritaskan Allah di atas segalanya. Pertanyaannya, apa, siapa prioritas dalam kehidupan kita? Apakah uang, keinginan, dan lain-lainnya? Hal ini juga menjadi tantangan iman dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita hidup dengan iman percaya kepada Tuhan? Mari tinggalkan zona nyaman dan beralih kepada zona iman. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, yang selalu setia mengasihi kami, walaupun kadang kami tidak setia dan sabar menanti akan janji-Mu. Mampukan kami menjadi orang yang sabar dan setia, bahwa Engkau akan memenuhi janji keselamatan-Mu kepada kami. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.